Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 6 September 2022. Dalam bacaan yang pertama sebagai bahan permenungan, kita akan mendengarkan nasihat Santo Paulus kepada orang-orang di Korintus agar mereka mencari keadilan pada tempat yang benar, bukan pada orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak kudus, orang-orang duniawi. Sedangkan pada bacaan Injil, kita akan mendengar bagaimana Yesus berdoa semalam suntuk sebelum memilih para rasul yang akan menyertai Dia untuk membawa kabar sukacita, di mana orang-orang yang sakit sembuh, mereka mendapatkan pengajaran, dan yang kerasukan setan dibebaskan dari roh-roh jahat itu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal yang ingin saya sampaikan menjadi bahan permenungan kita pagi ini. Kita melihat bagaimana Yesus berdoa semalam-malaman sebelum memilih para rasul. Pemilihan para rasul yang akan menyertai Yesus merupakan keputusan yang amat penting. Maka Yesus berdoa kepada Bapa agar pilihannya nanti tidak keliru, agar pilihannya nanti sesuai dengan kehendak Allah Bapanya. Maka perlulah Yesus mengkomunikasikan rencana dan pilihannya kepada Sang Bapa. Pertanyaan permenungan pertama, apakah di dalam kehidupan kita, terutama ketika mengambil keputusan yang penting untuk hidup kita atau untuk orang lain, kita melibatkan Bapa dengan cara berdoa? Harapannya dengan berdoa, kita tidak akan keliru untuk memilih yang dikehendaki oleh Allah. Tidak seperti dalam bacaan yang pertama, di mana Paulus mengkritik orang-orang waktu itu yang mencari keadilan pada orang-orang yang tidak tepat, pada orang-orang yang tidak kudus, pada orang-orang yang hanya memikirkan perkara duniawi. Oleh karena itu, agar pilihan kita, tindakan kita tidak keliru, kita diajak untuk melibatkan Allah di dalam keputusan hidup kita. Sedangkan pada bacaan Injil, bagian tengah ke belakang, kita melihat panggilan para murid yang dipilih Tuhan setelah Yesus berkomunikasi dengan Sang Bapa. Untuk apa mereka dipilih dan dipanggil? Pertama-tama, mereka dipilih untuk tinggal bersama Yesus, hidup dan menyelami Yesus, sebelum mereka nanti diminta untuk ambil bagian dalam karya Yesus, yakni mewartakan kabar gembira, membawa kabar kesukaan bagi orang-orang yang sakit menjadi sembuh, orang-orang yang kerasukan setan dibebaskan, orang yang mati dibangkitkan. Para murid dipilih untuk ambil bagian dalam karya itu.
Sehingga tugas para murid adalah menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam mewartakan kabar gembira, kabar sukacita. Para murid sebelum mewartakan kabar diminta tinggal bersama Yesus. Itu artinya agar mengenal dengan tepat, sehingga pewartaannya sungguh pewartaan yang bersumber dari Yesus sendiri. Dan bisa dijamin pastilah warta sukacita. Menjadi pertanyaan kita permenungan kedua. Apakah hidup saya selalu dekat dengan Yesus, bersatu dengan Yesus, sehingga hidup ini menjadikan orang lain bersukacita? Hidup, tindakan dan karya-karyaku selalu menjadikan kabar gembira bagi sesama. Orang yang berjumpa dengan kita mengalami kasih karunia Allah. Dengan demikian, kita lewat hidup dan karya-karya kita menghadirkan sukacita Yesus di tengah-tengah masyarakat. Kita mohon rahmat Tuhan agar hidup dan karya-karya kita senantiasa mendatangkan kegembiraan bagi banyak orang yang kita jumpai. Ini akan terjadi apabila kita benar-benar mempunyai relasi yang erat dengan Yesus dan Bapa sendiri. Mudah-mudahan kita, hidup dan karya-karya kita mencerminkan kehadiran Kristus dalam sukacita, agar akhirnya banyak orang boleh mengalami kasih karunia Allah. Semoga kita semakin mampu untuk tinggal bersama Yesus, menimba semangat dan hidup Yesus, agar akhirnya hidup dan karya-karya kita pun menjadi kabar sukacita bagi sesama. Semoga kita mampu menjadikan hidup dan karya-karya kita pewartaan Injil, kabar sukacita bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh ikut ambil bagian di dalam karya gembiraan, karya sukacita, karya Injil-Mu. Bantulah kami untuk mewujud nyatakan dengan menjadikan hidup kami hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar akhirnya apa yang kami hidupi, kami jalankan sungguh-sungguh hanya mencerminkan kehidupan yang datang dari-Mu. Sehingga dengan demikian banyak orang mengalami kasih karunia. Bantulah kami, kuatkan kami, dan dorong kami untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu dalam mewartakan kabar sukacita. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan, Engkau jamah, Engkau ringankan, dan Engkau angkat penyakitnya, agar boleh beraktivitas seperti sedia kala. Yang punya beban berat, Engkau ringankan, Engkau urai, agar mereka bisa merasa lega karena Engkau bantu. Yang kesulitan ekonomi, semoga Engkau dorong untuk berusaha dengan sebaik mungkin. Usahanya Engkau berkati dengan baik, dan bantulah banyak orang untuk membantu mereka, sehingga mereka akan mengalami kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami Nawanto yang sedang sakit, semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Dan semoga Engkau ya Bapa berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudari-saudariku terkasih, tetap saya ingatkan untuk patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai hand sanitizer, imun yang kuat, vaksin booster, agar kita terbebas dari segala penyakit, terutama virus corona. Saya undang semuanya untuk berbondong-bondong ke gereja, karena kuota dalam gereja masih kelihatan lumayan kosong. Kita akan bersama-sama memulai dengan agak normal untuk kehidupan kembali ke semula, sehingga kita bisa semakin dengan tenang merayakan Ekaristi. Pelan-pelan kita akan kembali untuk hidup sebelum pandemi. Saya ingatkan untuk lingkungan-lingkungan menyiapkan tumpeng berkenaan dengan ulang tahun paroki kita ke-83 tanggal 8 September nanti, untuk kita makan bersama pesta rakyat. Hadiri perayaan Ekaristi jam 5 sore sekaligus penerimaan sakramen penguatan. Saya juga mengajak untuk membantu dalam pembangunan aula kita dengan cara membeli tiket gala dinner yang masih tersisa beberapa. Kemudian kalau masih ingin menyumbang, tetap dibuka kesempatan dengan berbagai cara untuk mencoba membantu menyelesaikan pembangunan gedung serbaguna. Untuk gardu silakan panjenengan menambahkan nominal pada kartu yang ada. Kita pilih Dewan Paroki, Prodiakon, dan Ketua Lingkungan. Dan yang terpenting, kita ambil bagian dalam karya-karya pastoral paroki. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.